Aku mohon samudera maafmu Ustadz. Helwa terisak sambil membekap mulutnya agar tak menimbulkan suara. Mata Ahlan berkaca-kaca menahan tangis, namun masih ia usahakan agar bisa tersenyum. Bangunlah Helwa, titah Ahlan. Helwa menggeleng. Maafkan aku Ustadz, akulah yang bersalah dalam pernikahan kita. Lirih Helwa dengan masih tersedu-sedu. Ahlan yang tidak tega memegang kedua bahu Helwa yang tertutup lengan panjang, lalu menariknya untuk berdiri. Kenapa aku lihat sekarang kamu suka sekali menangis? Seloroh Ahlan serambi menyelipkan senyuman. Pak Arga itu menggunakan uang Her 4M, makanya meski Hulia mondok gak dapat apa-apa, ilmunya gak manfaat, malah jadi penipu. Tapi alhamdulillah Pak Arga telah menerima karmanya dengan mendekam hidup di jeruji besi. Ucap Laila yang kebetulan main ke rumah Ahlan dan ngobrol dengan Helwa yang tengah melihat anak-anak didikan Ahlan. Yang dikatakan Laila benar. Helwa menoleh ke arah wanita yang baru keluar dari kelas asrama, yaitu Farah. Maka dari itu Radis memperjuangkan keadilan, ya walaupun hanya rumah sakit yang ia dapatkan. Itu pun hasilnya ia pergunakan untuk bangun pesantren anak yatim, agar menjadi jariah untuk orang tua kami. Imbuh Sera. Helwa tampak mengerutkan keningnya saat Farah mengatakan kedua orang tua kami. Farah tersenyum ke arah Helwa. Kamu pasti bingung ya siapa aku, kenalin aku Sera Faradisa, saudara kembarnya Faradis. Farah mengulurkan tangannya. Dengan ekspresi bingung Helwa menyambut uluran Farah, sebab setahu Helwa Ahlan tak punya saudari. Kak Sera ini sempat hilang saat kecelakaan berlangsung, hanya jasad bibi dan paman yang ditemukan di tepi jurang, karena sudah 1 bulan lebih belum ditemukan. Akhirnya pencarian dihentikan dan kami sempat mengadakan sholat gaib, tak taunya Kak Farah diselamatkan oleh seseorang dan ditempatkan di panti asuhan, dan baru ketemu kami 5 tahun yang lalu. Jelas Laila menjawab kebingungan Helwa. Akhirnya Helwa bisa bernafas lega saat tahu bahwa Sera tak lain saudaranya Ahlan. Tak berapa lama Ahlan muncul ikut bergabung yang sebelumnya pamit untuk mengerjakan Isya. Ya udah, aku masuk dulu, kamu ngobrol lah dengan Radis, tuntaskan unek-unek yang belum terselesaikan. Farah tersenyum sebelum akhirnya masuk yang diikuti oleh Laila. Sepeninggalnya Farah dan Laila, Helwa tertunduk. Mendadak ia canggung sendiri berdiri berduaan dengan Ahlan walaupun sudah berjarak. Ahlan berdehem, gimana kuliahnya? Tanya Ahlan dengan pandangan fokus ke depan asrama. Alhamdulillah udah kelar. Jawab Helwa dengan masih tertunduk serambi memainkan ujung jilbabnya. Kamu kuliah hingga keluar kota demi melupakanku, sedangkan aku di sini tiada hentinya mencarimu. Aku memang tidak tahu berita tentang kamu yang melanjutkan studi di luar kota, sebab semenjak tuduhan dan hinaan keluargamu aku malu untuk menginjakkan kaki lagi di rumah itu. Mendengar penjelasan Ahlan, Helwa kembali meneteskan air matanya. Maaf Ustadz, hanya kata itu yang mampu keluar dari mulut Helwa. Tidak perlu Helwa, karena dengan itu semua aku bisa bangkit hingga bisa seperti ini. Jawab Ahlan seraya melirik ke arah Helwa. Kamu sekarang benar-benar sudah berubah ya, berubah jadi cengeng dari periang. Seloroh Ahlan membuat Helwa seketika tersenyum mendengarnya. Abi, wanita ini siapa? Tanya Arfan yang tiba-tiba muncul dan menggelayu di lengan Ahlan, membuat Helwa penasaran siapa sosok Arfan di kehidupan Ahlan. Dia Umi, Salim Gisana. Titah Ahlan, yang segera dituruti oleh Arfan mencium tangan Helwa. Arfan ini anaknya Mbak Farah, ia sudah yatim sejak lahir 5 tahun yang lalu. Dari masih bayi aku menggantikan peran sebagai ayahnya, itulah mengapa aku begitu semangat untuk mendirikan pesantren anak yatim. Aku sendiri anak yatim, bahkan Mbak Farah pun dibesarkan di yayasan anak yatim. Tutur Ahlan. Lega sudah sekarang perasaan Helwa, mulai dari mendengar kenyataan Ahlan sudah bercerai dengan Hulia, lalu Farah yang ternyata saudara kembar Ahlan, hingga ke Arfan yang ternyata bukan anaknya. Helwa mengukir senyum di bibirnya, pantas saja ujar Helwa pelan. Kenapa? Tanya Ahlan. Arfan mirip banget sama Ustadz. Tangan Helwa mengelus pipi gembul Arfan. Kenapa? Kamu pengen juga anak yang mirip aku? Hah!
Helwa menoleh ke arah Ahlan. Yang ngeluh babnya kependekan, ini saya sudah panjangin ya. 1,7 ribu kata, biasanya cuma 1.000. Makasih sudah membaca, semoga terhibur. Yang kasih ulasan makasih juga. Kitbah. Malam minggu begitu cepat tiba Helwa rasakan. Rasanya belum siap sama sekali untuk dijemput Chandra lalu dikenalkan ke keluarganya. Selepas sholat isya Helwa mondar-mandir, beberapa kali membuka HP, ingin sekali mengirim pesan pada Chandra untuk membatalkannya. Tapi, arg Helwa memekik merasa frustasi memikirkannya. Helwa melirik gamis dari Chandra, tak ada niatan sama sekali untuk memakainya. Andai Ahlan yang memberikannya mungkin ia begitu antusias memakainya, apalagi Ahlan juga yang akan menjemputnya, membayangkan itu Helwa tersenyum-senyum sendiri. Helwa membuka mengklik foto profil Ahlan, yang tengah berfoto dengan Arfan. Tiba-tiba Helwa jadi iri, ingin menjadi Arfan yang didekap dengan sayang. Sungguh, aku sama sekali tak meminta nikmat cinta, aku hanya ingin bersua. Helwa mengirim story di Wanya, entah kenapa mendadak ingin mengatakan itu. Helwa mendesah, 3 hari yang lalu sebelum pulang Ahlan meminta Wanya, tapi sampai saat ini tak ada pesan satupun dari Ahlan, apalagi nelpon. Padahal Helwa ngarep banget, bahkan sangat banget, andaikan ia sepede dulu pasti ia duluan yang menelpon Ahlan. Helwa melirik arlojinya, sudah hampir jam 9 lewat, namun Chandra belum datang untuk menjemputnya, bukannya ia mengharap, cuman aneh saja, sebab kemarin Chandra begitu antusiasnya untuk menjemput Helwa dan mengenalkan pada keluarganya. Namun selang beberapa detik dari itu, Helwa mendapat panggilan suara dari Chandra. Iya halo kak, assalamualaikum. Salam Helwa yang dijawab oleh Chandra dari seberang sana. Lama Chandra terdiam, membuat Helwa bingung, apa tujuannya ia menelpon. Kak Chan! Panggil Helwa. Masih tak ada jawaban. Kak Chan! Halo! Panggil Helwa lagi. Helwa, aku! Chandra tampak ragu. Ya kenapa Kak Chan? Maafkan aku Helwa. Terdengar Chandra mendesah lesu. Untuk? Helwa mengerutkan keningnya. Aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk membawamu menemui keluargaku Hel. Helwa terkejut dan sontak mengepalkan tangannya diiringi sorak hias dalam hati, saking senangnya mendengar kabar Chandra bahwa ia tak jadi dijemput. Maaf, sungguh aku minta maaf. Suara Chandra tampak lesu, sedangkan Helwa. Ia masih tak henti-hentinya tersenyum senang, sebab memang itu yang ia inginkan. Keterkejutan Helwa tak berhenti di situ saat Chandra mengatakan alasan ketidakbisaannya menjemput Helwa. Ternyata ayahku telah menerima tawaran perjodohan putri dari teman ayah, yaitu Ara tanpa memberitahuku terlebih dahulu Hel, dan aku paling gak bisa membantah kemauan orang tuaku Hel, jadi tolong maafkan aku tahu kamu pasti kecewa. Helwa tahu Chandra memang tipikal anak penurut orang tua dan paling tidak bisa membantahnya, jadi wajar menerima perjodohan itu. Di sela-sela Chandra lagi berbicara di telepon dengan Helwa, tiba-tiba Ahlan juga menelpon Helwa. Spontan Helwa kalang kabut. Mendadak Helwa dilema, ingin segera mengakhiri panggilannya dengan Chandra tapi gak enak, gak diakhiri gak enak ke Ahlan karena mengabaikan panggilannya. Aku gak apa-apa kok Kak Chan, beneran gak apa-apa, dan aku gak kecewa kok. Lagian ayah sudah ada niatan untuk menjodohkanku dengan seseorang. Helwa sedikit mengarang demi lekas mengakhiri panggilannya dengan Chandra dan menerima panggilan Ahlan. Tidak ada jawaban dari seberang sana. Karena tidak ada jawaban dari Chandra, Helwa menurunkan HP dari telinganya hendak mengakhiri panggilannya. Oh, jadi sudah ada calon rupanya. Helwa terkesiap, tiba-tiba suara Chandra berubah jadi suara Ahlan. Helwa melirik handphonenya. Ternyata tanpa sengaja tadi Helwa menekan tombol menerima panggilan Ahlan dan mengakhiri panggilan dengan Chandra. Duh! Bukan gitu maksudnya. Helwa tergeragap, jadi bingung untuk menjelaskan pada Ahlan. Gak apa-apa,
Kalau masih sibuk teleponan dengan seseorang lanjutkan saja. Ujar Ahlan. Tidak kok, aku. Belum tuntas ucapan Helwa, Ahlan telah memutuskan sambungannya. Aku belum ada calon Ustadz. Helwa melanjutkan ucapannya sendiri. Soalnya aku nungguin Ustadz, sambung Helwa. Helwa mendesis, kecewa. Padahal dari tadi emang lagi nungguin telepon dari Ahlan. Sekali nelpon langsung dimatikan, karena kecerobohannya. Hampir saja Helwa ingin membanting HP-nya, saking kesalnya, beberapa kali Helwa melirik kontak Ahlan. Ingin sekali Helwa kembali menghubungi Ahlan untuk menjelaskannya. Tapi ia terlalu gengsi, sifat terlanjur padanya mulai hilang seiring berjalannya waktu. Iseng Helwa buka status Wa, dan menemukan story Wa Ahlan 1 jam yang lalu. Bismillah! Hanya itu yang Ahlan tulis, dan entah apa maksudnya Helwa tak tahu. Helwa masih rebahan di kasur sambil mainan HP, melihat foto dirinya dan Ahlan di kenangan akun sosmednya 5 tahun yang lalu, yang ternyata foto-foto itu masih ada. Semenjak pisah dengan Ahlan, Helwa memang jarang main sosmed. Helwa tersenyum saat men-zoom foto Ahlan saat main ice skating bersama Ahlan. Kala itu mereka sangat bahagia, dengan harapan kebahagiaan itu akan kekal abadi, namun nyatanya takdir berkehendak lain. Helwa membenarkan ucapan Ahlan. Andaikan kala itu Helwa sedikit bersabar, maka mereka masih bersatu, bahkan sudah punya anak yang comelnya kayak Arfan. Helwa tersenyum-senyum sendiri membayangkannya. Dek, ayah nyuruh kamu tuh keluar. Kayaknya pria yang ingin ta'arufan sama kamu telah datang. Ishak tiba-tiba masuk ke kamar menghampiri Helwa yang masih rebahan di kasur sambil mainan HP. Helwa menelan ludah, perkataannya tadi ditelepon untuk Chandra terasa jadi kutukan untuk dirinya. Detik itu juga kepercayaan Helwa bertambah bahwa setiap ucapan adalah doa. Helwa juga berpikir, kenapa gak ucapan yang ingin dilamar Ahlan aja yang dikabulkan. Raut wajah Helwa tampak lesu, andai yang datang adalah Ahlan, dia tentu pasti bahagia. Hanya ta'arufan aja kan bang? Kalau misal gak cocok boleh mundur kan? Tanya Helwa penuh harap. Pastinya sih boleh, tapi gak tahu kalau ayah. Ya udah ayo cepetan keluar, udah Rama tuh ditungguin dari tadi. Ajak Ishak. Helwa mengambil jilbab instannya, sengaja tak tampil cantik, biar gak tertarik itu pria yang ingin ta'arufan, kalau bisa ilfil sekalian. Helwa melangkah gontai menuju ke ruang tamu, dengan kepala menunduk ia duduk di sofa dekat dengan kakaknya Alma, dan sebelahnya lagi Ishak. Meskipun saya sudah mantap dan pasti menyetujui, tapi keputusan tetap saya pasrahkan pada putri bungsu saya, Helwa. Ucap Pak Gunawan. Helwa masih setia menundukkan wajahnya, tak ada ketertarikan sama sekali untuk ngelirik wajah tamu-tamunya. Jadi gimana nak Helwa? Apa nak Helwa menerima lamaran kami untuk keponaan kami yang bernama Ahlan Nadhil Faradis? Bak mendengar petir, Helwa yang begitu terkejut, sontak mendongakkan wajahnya, menatap para tamunya yang ternyata adalah keluarga Ahlan, yang terdiri dari paman dan bibi Ahlan, Laila dan Zen, juga Farah yang tengah memangku Arfan. Terakhir Helwa melihat Ahlan, yang tampak cuek sambil sibuk dengan HP-nya. Ini yang minta double update, udah saya turutin ya. Jangan lupa ulasan plus komenam Mia biar saya tambah semangat. Dan yang pengen tahu visual Ustadz Ahlan dan Helwa bisa cek akun FB Zulghofia. Selamat membaca dan semoga terhibur. BTW aku suka banget baca komenam kalian, bikin senyum-senyum sendiri. Skenario yang indah. Helwa menoleh kanan-kiri, menatap Ishak dan Alma secara bergantian yang ada di sampingnya, seakan minta penjelasan dari kebingungan campur herannya, kenapa tiba-tiba jadi Ahlan yang bertamu dan menghitbahnya. Aku nggak tahu kalau tamunya ternyata Ustadz Ahlan, tutur Ishak dengan berbisik. Ayah membatalkan ta'arufan yang sebenarnya, saat paman Ustadz Ahlan kemarin datang pada ayah dan menjelaskan semuanya. Gantian Alma yang menjelaskan. Helwa kembali melirik Ahlan yang masih tampak cuek, sungguh rasanya ia ingin menangis dengan diamnya Ahlan, yang diam-diam melamarnya. Rencana Ahlan menurut Helwa adalah sebuah kejutan karena tak memberitahunya. Jadi gimana nak Helwa?
Paman Ahlan kembali bertanya. Seketika Helwa terdiam 1000 bahasa, mendadak rasa grogi menghampirinya. Semua orang menatap ke arah Helwa, tak terkecualikan dengan Ahlan yang sekilas ikut menatap Helwa. "Aye aku." Helwa tergeragap saking groginya, sebab ia tak pernah merasakan suasana yang mengharu-birukan dan begitu sakral seperti ini. Aku. Ucapan Helwa tak sampai-sampai, sedangkan tangannya sibuk meremas ujung jilbabnya. Helwa berusaha narik nafas lalu menghembusnya perlahan, setelah dirasa kegrogiannya agak berkurang. Dengan memantapkan hati, Helwa membaca bismillah, lalu selanjutnya Helwa mengukir senyuman. "Alhamdulillah, senyum itu tandanya iya." Sorak Paman Ahlan, yang disauti hamdalah juga oleh yang lainnya. Helwa melirik sekilas ke arah Ahlan, yang tampak tersenyum dengan kepala masih tertunduk menatap HP di tangannya. Tiba-tiba handphone Helwa di pangkuannya berbunyi notif pesan masuk. Ketika Helwa cek ternyata dari Ahlan. "Kamu lahir hari apa?" Helwa mengerutkan keningnya, heran juga bingung, namun ia segera mengetik balasan. "Jumat." Pesan Helwa hanya dibaca, tanpa Ahlan balas. "Oh ya, lalu kapan ini baiknya acara dilaksanakan?" Tanya Adam abang Helwa. "Kalau masalah itu saya pasrahkan langsung ke keponakan saya, Ellen." Paman Ahlan melirik Ahlan yang ada di sampingnya. "Lebih cepat lebih baik," ujar Ahlan. "Ya kapan itu nak Ahlan?" Kali ini Pak Gunawan yang bertanya. "Besok." "Hah?" Serempak semua orang menatap Ahlan, kaget. "Serius?" Tanya Pak Gunawan, masih tak percaya. "Iya, serius besok." Jawab Ahlan mantap. "Ini beneran besok? Gak main-main kan?" Tanya Adam, memastikan. "Saya gak pernah main-main dengan Helwa, apalagi menyangkut pernikahan." Mendadak mata Helwa berkaca-kaca menahan tangis haru bisu, mendengar jawaban Ahlan yang seakan-akan begitu menghargai juga menghormatinya. "Tapi menikah itu kan sedikit banyak perlu persiapan juga Ustadz." Timpal suami Alma, yang sedari tadi hanya menjadi pendengar. "Dan saya sudah menyiapkan semuanya. Besok akad nikah akan dilaksanakan di Masjid Al-Hikam usai sholat Jumat. Kebetulan hari lahir Helwa juga Jumat, takutnya keluarga sini ada yang pakai primbon, dan untuk resepsinya saya telah menyewa gedung villa dekat danau." Penjelasan Ahlan sontak membuat orang yang ada di ruangan tamu tersebut terperangah kaget, seakan-akan tak percaya. Bahkan Paman Ahlan sendiri juga sama herannya. Beliau tak tahu Ahlan telah siap segalanya. "Yang dikatakan Radis benar adanya, semuanya telah siap. Saya sendiri yang membantunya mempersiapkan, mulai dari mahar, hantaran, biaya kawa, catering dan dekorasi, sound system hadrah, bahkan undangan sudah kami sebar, yang mana tamu undangan kami jadikan dalam satu waktu demi menyingkat waktu resepsi yang mana itu kemauan dari sang mempelai, pria sendiri. Jika dari pihak mempelai wanita ingin menambahkan, Pak Gunawan silahkan." Tawar Farah. Pak Gunawan menggelengkan kepalanya. "Itu tidak perlu, semuanya sudah sempurna dan tersusun dengan matang." Pak Gunawan memijat pangkal hidungnya, berusaha menyembunyikan air mata harunya. Suatu kehormatan bagi Pak Gunawan dengan Helwa dikhitbah oleh seorang ustadz besar, dengan secara hormat pula. "Baiklah, kalau sudah sepakat, berarti besok kita laksanakan acaranya. Semoga Allah melancarkan niat baik Nak Ahlan dan Nak Helwa yang ingin menyempurnakan separuh agamanya." Ujar Paman Ahlan, yang langsung disahuti amin oleh yang lainnya. Helwa tak dapat lagi menahan tangis haru bahagianya. Bibirnya tak henti-henti dengan kalimat syukur. Keluarga Ahlan pamit undur diri dengan diantar Pak Gunawan beserta anak laki-lakinya sampai depan pagar. Sedangkan Helwa di kamar tak henti-hentinya bersyukur saat harapannya menjadi nyata. Di sela-sela bahagianya, HP Helwa berbunyi notif pesan, saat dilihat ternyata dari Ahlan. Dengan antusias Helwa membuka pesan tersebut. "Bisa keluar sebentar." Tanpa menunggu lama, Helwa bergegas keluar, menghampiri Ahlan yang tengah berdiri di samping mobil dengan Farah.
Farah mengambil paper bag dari mobil lalu memberikannya pada Helwa sambil melemparkan senyum. Apa ini, Mbak? Tanya Helwa sambil menyambut paper bag tersebut. Tanyakan saja sama calon suamimu, sepertinya dia lebih semangat untuk menjawabnya. Goda Farah sambil tersenyum melirik Ahlan. Lalu tak lama dari itu Farah masuk terlebih dahulu ke mobil. Helwa beralih menatap Ahlan. Dalam beberapa detik pandangan mereka bertemu. Namun secepat mungkin Helwa putuskan, sebab mendadak ia solteng. Itu gaun pengantin, pakailah besok. Maaf jika bukan barunya, sebab itu milik ibuku saat menikah dengan papaku. Tutur Ahlan. Helwa kembali tak kuasa menahan air matanya hingga jatuh membasahi pipinya. Makasih ya Ustadz, aku benar-benar bahagia malam ini. Aku nggak nyangka akan diperlakukan seperti ini hingga sebahagia ini. Helwa terisak, tak kuasa menahan harunya. Ahlan tersenyum, kenapa kamu lebih suka menangis sekarang untuk menggambarkan kebahagiaanmu, Goda Ahlan? Helwa ikut tersenyum, membenarkan ucapan Ahlan. Ia sekarang lebih suka menangis daripada tersenyum untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Makasih Ustadz. Kosakatamu hanya itu-itu aja dari tadi, canda Ahlan berusaha mencairkan suasana. Soalnya aku kehabisan kata-kata, ujar Helwa malu-malu dengan menundukkan wajahnya. Setibanya di kamar, Helwa segera mengunci kamar, membuka paper bag dari Ahlan dan menimang-nimang gaun pengantinnya. Lalu Helwa menyandingkan paper bag dari Ahlan dengan paper bag dari Chandra, sedikit merapikan paper bag Chandra yang berisi gamis. Ia berencana akan memberikannya pada Ara nanti, sebab menurut Helwa, Aralah yang lebih pantas menerimanya. Helwa meraba dadanya, debaran jantungnya masih terasa, semuanya terasa mimpi, mimpi yang jadi nyata. Entah perasaan apa yang menghampirinya saat ini, yang pasti Helwa sangat bahagia, tak pernah terlintas dalam angannya bahwa ia akan dihitbah oleh Ahlan dengan cara seperti ini. Mengingat momen haru saat hitbah tadi, Helwa segera menjatuhkan diri di lantai untuk melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasihnya pada Gusti Allah. Syukron ya Ar-Rahman, atas nikmatmu hari ini, telah memberikan hambamu yang terlalu jempolan dan nyaris sempurna untuk ukuran gadis sepertiku. Jangan lalaikan aku karena kehadirannya, namun jadikan kehadirannya sebagai sarana ibadahku. Tiada yang terbaik selain rencanamu begitu manis. Skenariomu begitu indah. Sekali lagi terima kasih atas rencana manismu ya Arob. Allahu Akbar. Bukan double update, tapi triple update. Demi pembaca setia, makasih ya. Jangan lupa tinggalkan jejak yang seru ya. Aku suka banget baca komenan kalian. Salam hangat. Kedatangan Mama Hulia. Sekitar jam 2:30 pagi Helwa terbangun. Rasa sukacitanya berhasil membuatnya tak nyenyak tidur semalaman. Ia tak sabar menunggu hari Tuk segera siang untuk melangsungkan akad, lalu menyandang status istri seorang Ustadz Ahlan Nadhil Fahradis. Beberapa kali ia sudah memilang-milang gaun pengantin dari Ahlan, tak sabar untuk memakainya. Karena waktu subuh masih lama, Helwa tak menyia-nyiakan waktu senggangnya dengan melakukan ibadah tahajud dilanjutkan dengan mengaji hingga tiba waktu subuh. Kali ini ia ingin mengisi detik-detik membuka lembaran baru hidupnya dengan kebajikan agar keberkahan senantiasa menyertai ibadah menikahnya nanti dengan Ahlan. Helwa menyingkap gorden kamarnya, mendongakkan wajahnya ke langit, menatap cahaya fajar sadiq yang melintang di ufuk sebelah timur. Ya ampun, si calon pengantin subuh-subuh udah berseri-seri aja wajahnya. Alma masuk ke kamar Helwa dengan membawa sesuatu di tangannya. Helwa menyudahi kegiatannya lalu menghampiri Alma yang duduk di sofa. Apa itu, Kak? Helwa menunjuk sebuah wadah berbentuk mangkok kecil yang dipegang Alma. Ini ramuan turun-temurun dari nenek moyang kita, namanya ramuan serah pengantin, biar bau keringat kamu tuh wangi, biar si Ustaz gak nunda-nunda malam pertamanya lagi kayak sebelumnya. Alma terkekeh sambil meraih tangan Helwa dan membalurnya rata dengan lulur. Ih, apaan sih ke Alma nih? Helwa mencubit manja lengan Alma sambil ikut terkekeh. Tapi beneran nih Kak, bikin aku jadi wangi? Tanya Helwa tak yakin. Iya Hel,
Dulu kakak juga dilulurin ini sama mama pas jadi pengantin. Bahkan sampai sekarang kakak kadang-kadang masih pakai, biar selalu jadi pengantin baru. Curhat Alma sambil mengolesi lulur ke wajah Helwa. Ih, ngapain coba ribet-ribet? Tinggal semprotin parfum entar badan kita juga wangi. Sekak Helwa. Alma menjitak Helwa. Dibilangin malah ngeyel, parfum itu cuman ngebikin badan wangi sementara, tapi lulur ini ngebuat keringat kita yang wangi, apalagi nanti pas kamu ngelakuin ibadah malam pertama, pasti banyak tuh ngeluarin keringat, lihat aja nanti kalau nggak percaya. Ih, Kak Alma nih kemana-mana ya omongannya. Helwa balik meluluri Alma sampai wajahnya belepotan, lalu keduanya sama-sama tertawa. Ternyata kamu di sini Alma, nungguin calon pengantin, dicariin suamimu tuh. Mama Helwa masuk, membuat Helwa dan Alma seketika berhenti dari tertawanya. Baik mah, Alma ke sana sekarang. Alma berdiri dari sofa dan langsung keluar. Lalu digantikan duduk oleh Mama Helwa. Mama Helwa menatap Helwa sambil mengelus kepala Helwa. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri. Ingat Helwa, sekarang kamu sudah dewasa, jangan samakan dengan pernikahan pertama. Jika ada masalah jangan lari seperti sebelumnya, apalagi pulang ke rumah ini. Sebab saat kau berstatus istri, rumahmu bukan ini lagi. Boleh kamu pulang ke sini asal suamimu yang memulangkannya. Dia yang meminta baik-baik untuk membawamu dari rumah ini. Jadi jika ingin mengembalikanmu harus dengan cara baik-baik pula. Jika suamimu marah cukup diam dan dengarkan. Perbanyaklah minta maaf. Utamakan apa yang ia sukai dan kalahkan apa yang kau sukai. Jangan banyak mengeluh karena itu dapat mematikan cintanya. Hafali jadwal kepulangan kerjanya dan sambutlah dengan baik. Ingat suamimu itu sekarang sudah menjadi seorang ustadz yang besar. Banyak yang ingin bersanding dengannya. Jika dulu saja masih bisa terlepas darimu, apalagi sekarang, harus pintar-pintar kamu untuk berusaha menggenggamnya dengan cara kamu menjadi yang soleha untuknya, menjadi kurata ayunya, penyejuk jiwanya. Helwa meneteskan air matanya, nasihat mamanya membuatnya merinding namun hatinya berbunga-bunga. Helwa bertekad akan berbekal nasihat mamanya untuk membina rumah tangga dengan Ahlan nanti. Jangan khawatir, Ustadz Ahlan insya Allah akan jadi imam yang baik untukmu. Dia pria yang karismatik, tak diragukan lagi. Sebab ayahmu mengenal almarhum papanya yang begitu berwibawa, dermawan, terkenal akan kebajikannya, dan sepertinya calon suamimu menuruni jejaknya. Maka dari itu ketika paman Ustadz Ahlan tempo hari datang, ayahmu langsung menyetujuinya. Imbuh Mama Helwa masih mengelus kepala Helwa. Jika kamu melaksanakan nasihat Mama tadi insya Allah rumah tanggamu akan abadi. Lihat Mama dan Ayah, padahal umur Mama 7 tahun lebih tua dari Ayah, dan kamu juga 7 tahun lebih muda dari Ustadz Ahlan. Helwa tak kuasa lagi menahan perasaan harunya, sedetik kemudian ia menghambur ke pelukan mamanya, merasakan damai dalam dekapannya. Restui Helwa Ma, doakan Helwa, supaya sukses membina rumah tangga seperti Mama. Helwa terisak. Amin, lirih Mama Helwa. Sekitar jam 9 pagi, keluarga Helwa mulai bersiap-siap untuk keberangkatannya ke Masjid Al-Hikam. Mobil pengantin pun telah indah dengan hiasan bunga-bunganya. Saat sedang asyiknya mempersiapkan segalanya, tiba-tiba Helwa kedatangan tamu. Ia pun menghentikan aktivitasnya dan melangkah ke ruang tamu. Bibi Karin. Sejenak langkah Helwa tertahan saat melihat tamunya adalah Mama Hulia. Mendadak Helwa jadi takut, rasa trauma menghinggapinya, lalu sedikit demi sedikit ia melangkah mundur. Namun Karin Mama Hulia segera berlutut di depan Helwa, sontak membuat Helwa terkejut. Tolong Bibi Helwa. Mama Hulia menangis sambil mengatupkan kedua tangannya sebagai tanda permohonan. Ditolong apa? Helwa tergugu. Tolong temui Hulia, dia sangat ingin bertemu denganmu. Pinta Mama Hulia dengan terus menangis. Helwa sesaat bergeming, merasa bingung, tapi kemudian menarik bahu Mama Hulia untuk membuatnya berdiri. Bibi minta maaf Helwa, atas kesalahan Bibi di masa yang lalu. Bibi ngaku sangat salah, tapi kali ini Bibi sangat mengharapkan belas kasihanmu. Tolong temui Hulia. Memang Hulia kenapa, Bi? Helwa tampak heran. Hulia saat ini lagi sakit parah, dan ia ingin sekali bertemu.
Jangan mudah percaya Helwa, ke Alma yang tiba-tiba datang, bisa saja itu siasatnya untuk menggagalkan pernikahanmu lagi. Mereka itu licik. Tiba-tiba Helwa merasa gamang, dilihatnya Bibi Karin yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Bibik tidak benolong Helwa. Hulia memang sakit, dan dia ingin sekali bertemu denganmu untuk minta maaf. Tutur lagi Bibi Karin. Kalau memang mau minta maaf, kenapa gak datang sendiri ke sini? Kenapa malah nyuruh Helwa? Udahlah, dia yang salah. Alma tanpa emosi. Maaf Helwa, gak bisa. Sebentar lagi ia akan menikah dengan Ustadz Ahlan. Jangan coba-coba lagi untuk menggagalkannya. Ketus Alma sambil menarik tangan Helwa untuk membawanya masuk. Hulia sakit kanker otak, dan sebentar lagi akan melakukan operasi kraniotomi. Jika operasinya berhasil, Hulia akan sembuh, tapi jika tidak... Ucapan Bibi Karin seketika membuat langkah Helwa segera berhenti dan menoleh. Maka dari itu, ia tidak bisa pergi sendiri untuk menemuimu Helwa. Helwa melirik Alma, seakan minta persetujuan. Sebentar saja, Kak. Tapi Hel, kalau ini rencananya lagi. Jika aku memang berjodoh dengan Ustadz Sahlan, maka tak akan ada yang bisa menghalangi kami bersatu. Alma tampak menghembuskan nafas seraya melepas cekalan lengan Helwa. Baiklah, hati-hati, kalau ada apa-apa langsung nelpon, dan kamu Bibi. Alma beralih menatap sengit ke arah Bibi Karin. Awas kalau ada apa-apa pada Helwa, kami sekeluarga tidak akan pernah memaafkanmu, juga Huliamu, camkan itu. Alma mengancam. Kelam Hulia. Helwa memasuki ruang inap Hulia, dan langsung mendapati Hulia tengah duduk di kursi roda menghadap jendela. Sendirian. Hulia! Panggil Helwa pelan. Hulia menoleh dengan tatapan sendunya, lalu setelahnya ia langsung menjatuhkan air matanya. Helwa yang melihat Hulia tampak miris sekali. Rambut Hulia rontok dan mulai botak separuh. Wajah cantiknya sekarang tampak pucat sekali dengan wajah mulai tirus sebab tubuh Hulia mulai kurusan. Tak ada senyuman sinis bangganya di bibir Hulia yang kerap kali Helwa lihat. Sekarang aku telah menerima karma dari perbuatanku, Hel. Hulia berucap dengan linangan air mata bersamaan dengan bibirnya yang tersenyum pahit. Dulu otak yang selalu aku banggakan padamu, aku pamerkan padamu, kini otak itu sendiri telah menumbuhkan maut untukku diriku sendiri. Kamu yang kuat Hulia, insya Allah akan ada jalan, kamu masih bisa sembuh. Aku tidak akan lupa untuk mendoakan atas kesembuhanmu. Helwa mendekati Hulia, dan berjongkok di hadapan Hulia yang duduk di kursi roda. Tangis Hulia kembali pecah seketika. Kau masih bisa mengatakan itu setelah sekian banyaknya luka yang aku torehkan di hatimu Helwa? Banyak kejahatan yang aku lakukan padamu. Hulia kembali terisak. Pantas jika Ustadz Ahlan selalu menjadikanmu pilihannya. Kau memang permata yang terbungkus koran, kebaikanmu tak terlihat. Imbuh Hulia tanpa mengurangi tangisannya. Seberapa keras usahaku untuk mendapatkan Ustadz Sahlan, dan walaupun aku pernah berhasil memisahkan kamu dengan Ustadz Sahlan, dan pada akhirnya, takdir kembali menyatukan kalian kembali, jujur Hel, aku sebenarnya malu padamu. Helwa hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca, tak tega melihat kondisi Hulia yang saat ini. Helwa memang pernah sangat membenci Hulia, tapi tidak untuk sekarang. Kondisi Hulia begitu memprihatinkan. Itulah alasannya mengapa dari dulu aku selalu iri terhadapmu Hel, walau aku banyak memiliki kelebihan. Tapi tetap kamu yang selalu mendapatkan yang terbaik. Apa yang aku inginkan tapi kamu yang memilikinya. Kau selalu memiliki keberuntungan, hingga puncaknya, aku dan keluargaku nekat membuat rencana besar untuk... Hulia tak dapat melanjutkan kata-katanya sendiri, mendadak ia terseduh-seduh mengingat perbuatan buruknya di masa 5 tahun yang lalu. Maafkan aku Helwa. Lirih Hulia sambil berusaha menghapus air matanya, sedangkan Helwa bergeming, tatapan Helwa sendu, ikut terlaru dengan kesedihan Hulia. Malam nanti aku akan melakukan operasi lagi, lirih Hulia, sambil mengusap air matanya. Semoga dilancarkan, dan operasinya berhasil. Timpal Helwa.
Hulia menggelengkan kepalanya pelan serambi tersenyum samar. Untuk apa juga berhasil, risiko prosedur pengangkatan tumor otak akan menghilangkan fungsi otakku, lalu hidup pun sudah tak berarti lagi. Tutur Hulia? Hulia, apa yang kau katakan? Kau tegur Helwa. Ucapan itu adalah doa, berkatalah yang baik-baik, sebab itu adalah doa untuk dirimu sendiri. Nasihat Helwa. Hulia hanya tersenyum kecut, seakan tak ada kesemangatan lagi untuk memperjuangkan hidupnya. Aku memanggilmu ke sini selain meminta maaf, juga ingin menunjukkan karmaku padamu, Hel. Karma itu nyata, aku yang lagi digerogoti penyakit seperti ini, dan Abah yang lagi di penjara, juga Mama yang sudah dipecat dari kedokteran. Ujar Hulia sambil tersenyum miris, memikirkan nasib buruknya. Helwa bergeming. Oh ya, katanya kamu hari ini akan menikah dengan Ustadz Sahlan. Selamat ya. Hulia mengusap sudut matanya yang berair. Lalu mengulurkan tangannya hendak bersalaman dengan Helwa. Helwa tak menyambut uluran tangan Hulia untuk bersalaman. Helwa hanya menggenggam tangan Hulia, seakan menyalurkan semangat melalui genggaman hangat tangannya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai rumah tangga kalian nanti dan berjodoh hingga ke akhirat kelak. Suara Hulia tampak bergetar, bibirnya tersenyum, namun matanya menumpahkan buliran-buliran kristal. Hulia terisak. Helwa tak menjawab, sebab ia tahu persis hati Hulia sedang rapuh dan patah. Walau bagaimanapun, Helwa sadar bahwa cinta Hulia pada Ahlan masih kokoh hingga saat ini. Dipandangainya Hulia yang masih terisak, mendadak hati Helwa terenyuh, ia juga meneteskan air matanya. Tangan Helwa yang masih menggenggam tangan Hulia semakin dingin. Hulia, apa yang bisa membuatmu bersemangat hingga mau memperjuangkan kesembuhanmu? Hulia terdiam, menatapi Helwa tanpa ekspresi. Apa Ustadz Sahlan? Helwa menatap Hulia lekat, sambil harap-harap cemas menunggu jawaban Hulia. Meskipun aku menjawab ya, apa kau rela melepaskan Ustadz Sahlan untukku? Hulia bertanya balik. Helwa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Maafkan aku Hulia, aku sangat mencintainya. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya, mengecap manisnya mawadah bersamanya. Sekali lagi maaf, aku egois dengan tidak mau melepas Ustadz Sahlan untukmu. Helwa menundukkan wajahnya. Sedangkan Hulia tersenyum. Ahlan bukan pria sembarangan hingga bisa salah pilih pasangan. Andai kamu menolaknya sekalipun, dia tidak akan pernah memilihku. Sekalipun tidak ada satupun wanita di dunia ini, ia tetap tidak akan pernah memilihku. Helwa bergeming, ditatapinya wajah Hulia. Makasih Hulia. Lirih Helwa. Aku juga sama terima kasih. Jawab Hulia. Helwa tersenyum. Kalau gitu, aku pamit dulu Hulia, dan bukan hanya kamu yang minta maaf, tapi aku juga minta maaf padamu, untuk kesalahan-kesalahan yang terdahulu maupun sekarang, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Ujar Helwa. Hulia tersenyum. Jika sudah begini, andaikan aku pergi, maka kepergianku dengan membawa kelegaan Hel. Jangan gitu ah, cheer up and smile. Ucap Helwa sambil tersenyum renyah. Helwa berdiri dan membalikkan badannya hendak pergi, namun... Helwa tunggu. Helwa menoleh. Hulia tampak mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ini milik kamu, yang pernah aku rebut dengan begitu jahatnya. Hulia mengulurkan cincin mahar Helwa dari Ahlan dulu. Ambillah. Titah Hulia sambil menyodorkan cincin itu pada Helwa. Ragu-ragu Helwa mengambilnya. Sekeluarnya dari rumah sakit, Helwa segera memasuki mobil, namun bersamaan dengan itu HP Helwa berbunyi. Ternyata Ahlan menelepon, dengan antusias Helwa mengangkatnya. Assalamualaikum Ustadz. Salam Helwa. Waalaikumsalam WB. Jawab Ahlan, namun setelahnya Ahlan terdiam, membuat Helwa bingung. Iya, kenapa Ustadz? Tanya Helwa,
karena Ahlan masih tak bersuara. Boleh nanya sesuatu? Akhirnya Ahlan bersuara. Boleh, apa? Lama tak ada jawaban dari Ahlan. Helwa masih menunggu. Hafal doanya tidak? Tanya Ahlan. Doa? Doa apa Ustadz? Helwa tampak bingung. Doa itu untuk nanti malam. Hah? Helwa melotot, tiba-tiba otaknya tidak sinkron. Namun selang beberapa detik terdengar Ahlan tampak terkekeh renyah. Maaf, aku ulang pertanyaannya ya. Iya, apa? Tiba-tiba Helwa tergeragap, harap-harap cemas menunggu pertanyaan Ahlan. Kamu ingin mahar apa? Tanya Ahlan. Helwa terdiam, tampak berpikir dan mencari jawaban, namun masih tak terlintas di pikirannya ingin mahar apa. Helwa? Iya Ustadz. Kamu ingin mahar apa dari saya? Biar saya carikan mumpung masih ada waktu. Jelas Ahlan. Dalam beberapa detik kemudian Helwa terdiam, lalu. Apa saja yang sekiranya tak memberatkan Ustadz, jawab Helwa seraya menatap cincin maharnya dulu dari Ahlan, yang sudah melingkar dari jari manisnya. Lama tak ada jawaban dari Ahlan. Baiklah, ucap akhirnya Ahlan. Ibadah tanpa wudu menikah itu